Selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi seputar kredit macet lagi. Mungkin di luar sana banyak banget yang mengalami kejadian-kejadian yaitu kredit macet ataupun gagal membayar angsuran ya. Simak video ini dan jangan di-skip. Sebenarnya untuk kredit macet sendiri sudah bukan hal yang tabu lagi ya di kalangan masyarakat karena banyak banget yang mengalami hal tersebut teman-teman. Dan ini banyak banget juga pertanyaan seputar kredit macet. Jadi aku jawab-jawab dulu ya pertanyaan kredit macet, untuk solusinya apa gimana nanti aku jawab juga di akhir-akhir ya. Sebelumnya untuk solusi-solusi kredit macet tuh udah pernah aku bahas di video-video sebelumnya. Mungkin kalian bisa scroll ke bawah video-video YouTube aku, atau kalian juga bisa DM Instagram aku, atau bisa komentar di bawah di kolom komentar ya teman-teman. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Kalian subscribe aku nggak sih? Aku nggak tahu sih ini subscribe aku apa enggak nih. Ini dari JP Rungkat. Halo JP Rungkat. Ciri-cirinya gimana kak kalau sudah di blacklist? Ciri-cirinya ya kalau udah di blacklist ya otomatis kamu tuh nggak bisa pinjam di bank manapun. Ketika kamu pengajuan tiba-tiba nanti dari pihak bank, maaf nggak bisa pengajuan karena BI checking kamu jelek. Di bank lain juga sama, di bank A, B, C udah berapa kali kok ditolak. Nah berarti tuh kalian sudah terblacklist. Silahkan kalian bisa mengecek cara cek BI checking via WA. Ini aku udah pernah bikin videonya juga, silahkan di scroll. Nah itu kalian bisa ngecek via WA teman-teman. Kalau misalkan BI checkingnya itu keterangannya macet, itu berarti kalian sudah terblacklist. Nah kenapa kalian bisa terblacklist? Otomatis kalian nggak bayar tagihan, nggak melunasi tagihan, itu kalian terblacklist ya. So itulah pentingnya membayar tagihan. Kalau utang ya harus dibayar kan. Kemudian ini dari bawahnya ada Asfian Fahrul. Cara membersihannya gimana kak? Dibayar, dilunasi. Oke, kalau nggak dilunasi, nggak dibayar itu percuma, nama kalian tetap akan terblacklist selamanya. Itu masih ada teman-teman di story ini ya. Hati-hati ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Sinta Rahmawati. Halo kak, kalau ada pinjol dan kartu kredit tapi semua lancar, kira-kira pengajuan kredit bank di ACC nggak ya? Di ACC dong kalau semuanya lancar, kayak misalkan ada pinjol ataupun kartu kredit. Mungkin kalau kalian di sini kalau ada pinjol gitu nggak bisa pinjam kur, nggak bisa kredit kur, tapi kredit reguler. Tapi kalau kalian mau kur biasanya ganti ke pasangan, karena biasanya suami istri itu ya kalau misalkan suaminya ternyata kerjanya PNS ataupun karyawan gitu biasanya nggak bisa kur, jadi paling reguler. Tapi tetap bisa pinjam kok kayak gitu. Kalau kur atau nggak bisa kur biasanya dari pihak banknya juga sih, ada syarat dan ketentuannya juga teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya dari Aina Anindya M. Halo Kak Aina, terima kasih pertanyaannya, ini cukup panjang. Pertanyaan adalah, Kak, saya kan ada KK ya atau kartu kredit yang tidak pernah digunakan, tapi selalu auto debit biaya admin per bulan. Setelah beberapa tahun BI cek saya jelek karena ada iuran tahunan yang belum saya bayar tanpa informasi dari pihak bank terkait. Setelah saya lunasi semua dan saya minta surat keterangan lunas dari pihak bank, tetapi agak bertele-tele. Apakah saya bisa minta surat tersebut ke kantor pusat dari pihak bank terkait? Karena saya butuh data tersebut secepatnya, terima kasih. Silahkan kalian hubungi call centernya, biasanya terkait kartu kredit itu langsung hubungi call center aja. Silahkan kalian minta surat pelunasan dari bank tersebut via call center, via telepon, minta kalau dikirimkan ke email gitu. Kalian pastikan emailnya juga benar dan emailnya aktif. Biasanya dalam waktu 3 hari kerja surat lunas itu sudah bisa dikirim kok. Biasanya kalau untuk kartu kredit yang sudah dipakai, nggak dipakai tapi terkena biaya administrasi, biasanya pihak bank masih mentoleransi itu asalkan kalian minta surat lunas. Surat lunasnya bisa minta ke call center. Nah kalau call centernya kayak bertele-tele gitu, silahkan kalian tak kasih bocorannya ya, sedikit hard complaint, oke? Pasti nanti dikasih. Pengalaman karena dulu pernah kerja di call center jadi sedikit paham ya, sedikit hard complaint ya, sedikit hard complaint. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ashar Fatul Rizky. Halo Kak Asar. Kak, saya mau tanya, saya beberapa waktu lalu sempat melakukan pinjol ke beberapa APK. Lalu setelah itu sudah saya lunasi semua, bahkan tidak sampai telat sedikit pun.
Lalu bulan besok saya ingin mengambil motor secara full. Apakah nanti ketika dicek di BI checking semua pinjol saya akan tertera semua, Kak? Walaupun sudah saya lunasi semua, ya akan tertera, Kak. Bahkan itu kalau pinjol akan tertera semua ya, Kak. Meskipun udah dilunasi, silahkan pasti bilang ke leasingnya kalau memang sudah dilunasi dan dikasih bukti. Atau bisa minta surat lunas dari pinjol tersebut. Tapi biasanya kalau misalkan nggak pernah telat gitu sih ACC kok pinjol pasti bisa, nggak ada masalah. Tapi tetap tertera semua sih, Kak, semua pinjolnya itu nggak hilang. Bahkan 2 tahun itu yang aku maksud hilang itu kolom-kolomnya aja gitu. Tapi untuk historinya tuh biasanya masih ada. Itu hilangnya total keseluruhan hilangnya kapan itu aku kurang paham juga, tapi baru kolom-kolomnya aja biasanya ya yang aku maksud. Tapi kan at least sudah aman dong kalau kalian macet udah dilunasi 2 tahun kemudian aman. Selanjutnya pertanyaan dari Sofian Uchiha. Jika kita masuk BI checking dan kita tidak membayar hutang-hutang di pinjol atau bank lainnya, Kak, apakah nama kita terus ada ada? Atau mungkin bisa hilang dari daftar BI check setelah berapa tahun? Tetap ada, bayar dulu. Kamu nih gimana sih? Punya utang nggak mau bayar? Raka Hanafi, halo. Terima kasih pertanyaannya, Kak Raka. Misi, Kak, mau tanya. Saya punya pinjaman sempat nunggak 3 bulan berturut-turut dan sudah lunas. Ketika mau pengajuan pinjaman lagi ditolak, gimana solusinya? Mohon dijawab. Udah lunas ya, tinggal menunggu waktu aja. Kalau udah lunas tinggal menunggu waktu sekitar 2 tahun lah, nanti kolom-kolomnya itu akan hilang. Karena apa? Karena kalau tunggakan nggak, ini kan 3 bulan ya, 3 bulan cukup parah. 1 bulan aja sudah bank itu kadang nggak mau loh teman-teman. Kayak bank BUMN ya aku bilangnya. Kalau bank-bank swasta mungkin kadang masih mentoleransi, tapi kalau bank BUMN biasanya udah nggak mau. Gini, kalau kalian sampai telat 1 bulan di bulan ini, kemudian di bulan selanjutnya kalian bayarnya tepat waktu, tapi bulan ini belum dibayar, ya itu sama aja gitu loh. Jadi tetap kalian masih punya ada 1 angsuran yang menggantung. Jadi gimana solusinya ya ketika kalian sekarang misalkan telat nih, bulan ini nggak bayar angsuran, jadi bulan depan itu harus didouble. Kalau nggak didouble, kalian cuma satu, kalian tuh masih punya 1 bulan yang belum dibayar loh. Jadi nanti 1 bulan yang belum dibayar ini memperjelek BI kalian. Tetap kalian terbacanya menunggak setiap bulan gitu teman-teman. Jadi ketika ada tunggakan misalkan di bulan April, kemudian kalian bayar di bulan Mei, ya kalian bayarnya 2 kali, April dan Mei, bukan cuma Mei-nya aja yang dibayar. Mei, Juni, Juli dibayar terus, sedangkan ada 1 yang menggantung yang nggak dibayar, ya tetap JWI-nya jelek tuh ke belakang gitu. Jadi ada panas nih ya kalau bahas tentang kredit macet. Kemudian dari Renadia Rere, halo Renadia. Kak, maaf mau nanya, kalau BI checking suami bagus tapi BI checking istri jelek, apakah suami masih bisa pengajuan pinjaman di bank? Nggak bisa, suami istri itu 1 kesatuan, 1 keterkaitan. 1 jelek ya, satunya juga ikut jelek meskipun nggak ada pinjaman ya. Udah aku bahas di video sebelum-sebelumnya, jadi bisa dicek di sana. Oke, lanjut.